Halo chillers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Kali ini, saya akan mengajak kalian menyelami sebuah topik yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita, namun seringkali diselimuti berbagai mitos dan kesalahpahaman. Malam Satu Suro. Bagi sebagian dari kita, mendengar Malam Satu Suro mungkin langsung membayangkan hal-hal mistis, menakutkan, atau bahkan tabu. Padahal, chillers, di balik segala cerita yang beredar, Malam Satu Suro memiliki akar sejarah, filosofi, dan makna yang sangat dalam bagi masyarakat Jawa, dan bahkan bagi sebagian masyarakat di luar Jawa. Jadi, mari kita bongkar bersama, apa sebenarnya Malam Satu Suro itu? Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu Suro. Suro adalah nama bulan pertama dalam kalender Jawa. Kalender Jawa sendiri merupakan perpaduan unik antara kalender Islam atau Hijriah dan kalender Saka atau Hindu. Jadi, Malam Satu Suro adalah malam pergantian tahun dalam kalender Jawa, mirip dengan malam tahun baru Masehi atau malam tahun baru Hijriah. Nah, yang membuat Malam Satu Suro ini spesial dan berbeda adalah tradisi serta makna filosofis yang menyertainya. Sejarah mencatat bahwa penetapan kalender Jawa, termasuk bulan Suro, tidak lepas dari peran Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Mataram Islam pada abad ke-17. Beliau menyadari adanya perbedaan antara perayaan keagamaan Islam yang menggunakan kalender Hijriah dengan tradisi dan adat istiadat Jawa, yang kala itu masih banyak dipengaruhi kalender Saka. Untuk mempersatukan masyarakat dan menghindari perpecahan, Sultan Agung memprakarsai penggabungan kedua sistem kalender ini. Hasilnya, muncullah kalender Jawa, dan hari pertama di bulan Muharram dalam kalender Hijriah ditetapkan sebagai tanggal 1 Suro dalam kalender Jawa. Ini adalah langkah yang sangat brilian dan visioner, chillers, menunjukkan bagaimana pemimpin pada masa itu mampu beradaptasi dan berinovasi demi kebaikan bersama. Lalu, mengapa Malam Satu Suro begitu dihormati dan dianggap sakral? Ada beberapa alasan mendalam. Salah satunya adalah kepercayaan bahwa Malam Satu Suro adalah waktu yang tepat untuk melakukan introspeksi diri. Ini adalah momen untuk berhenti sejenak, merenung, mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan selama setahun terakhir, dan menyusun rencana untuk masa depan yang lebih baik. Mirip dengan resolusi tahun baru, bukan? Bedanya, dalam tradisi Jawa, introspeksi ini seringkali diiringi dengan berbagai ritual dan laku tirakat. Salah satu tradisi yang paling umum dan dikenal adalah tirakatan Malam Satu Suro. Tirakatan adalah serangkaian kegiatan spiritual seperti puasa, zikir, meditasi, atau sekadar berkumpul bersama dan berdoa. Tujuan utamanya adalah membersihkan diri secara lahir dan batin, serta memohon berkah dan keselamatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Tirakatan ini bisa dilakukan secara individu atau bersama-sama di tempat-tempat yang dianggap sakral, seperti keraton, makam leluhur, atau tempat-tempat ibadah. Kemudian, ada juga tradisi kirap pusaka di beberapa daerah, terutama yang memiliki sejarah kerajaan yang kuat seperti Yogyakarta dan Surakarta. Malam Satu Suro diperingati dengan mengarak pusaka keraton. Pusaka-pusaka ini tidak hanya berupa senjata, tetapi juga benda-benda lain yang memiliki nilai sejarah dan spiritual tinggi, seperti tombak, keris, bendera, hingga hewan kerbau bule yang menjadi maskot kirap. Kirap ini bukan sekadar pameran benda antik, chillers. Ini adalah simbol penghormatan terhadap leluhur, penjaga tradisi, dan upaya untuk melestarikan nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Prosesi kirap biasanya dilakukan dalam keheningan, tanpa suara, sebagai bentuk penghormatan dan kehusyukan. Nah, ini juga penting untuk kita luruskan chillers. Ada anggapan bahwa Malam Satu Suro itu identik dengan hal-hal mistis dan bahkan menakutkan, seperti munculnya makhluk halus atau kesialan. Memang, dalam kepercayaan Jawa, Malam Satu Suro dianggap sebagai waktu di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi lebih tipis. Ini menyebabkan beberapa orang percaya bahwa energi spiritual di malam itu sangat kuat dan bisa dimanfaatkan untuk tujuan baik maupun buruk. Namun, pandangan ini sebenarnya lebih ke arah mistis yang berkembang di masyarakat, bukan esensi utama dari Malam Satu Suro itu sendiri. Esensi sejati dari Malam Satu Suro adalah tentang pemurnian diri, introspeksi, dan harapan. Ini adalah kesempatan untuk memulai lembaran baru dengan semangat yang bersih, membuang hal-hal negatif dari masa lalu, dan mempersiapkan diri menghadapi masa depan dengan lebih baik. Kita diajarkan untuk lebih peka terhadap diri sendiri, lingkungan, dan juga hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana dengan pantangan-pantangan yang seringkali dikaitkan dengan Malam Satu Suro, seperti larangan keluar rumah atau bepergian jauh? Pantangan ini sebenarnya lebih bersifat anjuran untuk menjaga diri dan fokus pada tirakatan. Di zaman dahulu, ketika keamanan belum sebaik sekarang, bepergian di malam hari, apalagi di malam yang dianggap sakral, memang berisiko.
Jadi, anjuran untuk tetap di rumah dan melakukan tirakatan adalah bentuk perlindungan diri sekaligus kesempatan untuk lebih khusyuk dalam beribadah. Bukan karena ada hantu atau kesialan yang akan menimpa kita jika keluar rumah. Ini penting untuk kita pahami agar tidak terjebak pada mitos yang tidak berdasar. Selain itu, malam satu suro juga sering dikaitkan dengan tradisi jamasan pusaka atau membersihkan pusaka. Ini adalah ritual membersihkan keris, tombak, dan benda-benda pusaka lainnya. Prosesi jamasan ini bukan hanya membersihkan secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Diyakini bahwa dengan membersihkan pusaka, aura positif dari pusaka tersebut akan kembali bersinar dan memberikan keberkahan. Ini adalah simbolisasi dari pembersihan diri kita sendiri, chillers. Jika pusaka saja perlu dibersihkan dan dirawat, apalagi jiwa dan raga kita? Jadi, chillers, dari semua yang sudah kita bahas, bisa kita simpulkan bahwa malam satu suro bukanlah malam yang menakutkan atau penuh kesialan. Sebaliknya, ini adalah malam yang penuh makna, sebuah momentum sakral untuk berefleksi, membersihkan diri, dan memohon keberkahan atau. Ini adalah warisan budaya yang kaya akan nilai-nilai luhur, mengajarkan kita tentang pentingnya introspeksi, penghormatan terhadap leluhur, dan menjaga keseimbangan spiritual. Di era modern seperti sekarang, mungkin banyak dari kita yang tidak lagi melakukan tradisi tirakatan atau kirap pusaka secara langsung. Namun, esensi dari malam satu suro tetap relevan. Kita bisa memaknai malam satu suro sebagai kesempatan untuk 1. Melakukan refleksi diri, sudahkah kita menjadi pribadi yang lebih baik dari tahun lalu? Apa saja kesalahan yang perlu diperbaiki? 2. Membangun niat baik. Apa tujuan kita di tahun yang baru ini? Bagaimana kita bisa memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar? 3. Memperkuat spiritualitas. Terlepas dari keyakinan masing-masing, malam satu suro bisa menjadi pengingat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, memohon petunjuk dan kekuatan. 4. Melestarikan budaya. Dengan memahami dan menghargai makna malam satu suro, kita turut serta melestarikan kekayaan budaya bangsa yang tak ternilai harganya. Jadi, chillers, mari kita ubah pandangan tentang malam satu suro dari sekadar malam yang mistis menjadi malam yang edukatif dan inspiratif. Mari kita manfaatkan momen ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih peduli. Kita bisa belajar banyak dari tradisi dan filosofi yang diwariskan oleh para leluhur kita. Semoga narasi ini bisa memberikan pencerahan bagi kalian semua ya, chillers. Jangan lupa untuk terus belajar, mencari tahu, dan tidak mudah percaya pada mitos tanpa dasar. Sampai jumpa di video-video edukatif Chill Nerd berikutnya. Tetap semangat dan salam chill.